raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran yang hadir dulu ya. Ibu, Mbak Diva Adila, hadir Bu. Mbak Marsa, Hadir Bu. Mbak Anissa Reski, Hadir Bu. Mbak Disti. Hadir Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Ya. Biar pada semangat pada pagi hari ini, mari kita melakukan SPG terlebih dahulu. Nanti kalau Ibu bilang tepuk 1, kurang jadi kurang sampai tepuk 5 itu kurang 5 kali ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Jadi selanjutnya pembelajaran pada pagi hari ini itu Ibu akan menerangkan materi tentang peran dakwah Wali Songo dan pesantren dalam dakwah Islam di Nusantara. Sebelumnya ada yang sudah tahu nggak Wali Songo itu apa? Coba Mbak Diva. Tokoh-tokoh yang melibatkan Islam di daerah Jawa. Wali Songo itu ada berapa? 9. Coba disebutkan nama yang apa, Leo? Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gunung Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Udah. Apa ya tadi? Sunan Kudus. Ya. Jadi yang pertama itu ada Sunan Gresik. Sunan Gresik itu nama aslinya Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, Sunan Gresik ini tokoh pertama Wali Songo yang datang ke Pulau Jawa pada abad ke-14. Nah, beliau ini berdakwah melalui pendekatan sosial budaya, bukan melalui paksaan dari manapun. Nah, beliau ini dikenal sebagai tabib yang membantu masyarakat miskin. Strategi dakwah yang digunakan Sunan Gresik itu yaitu mengislamkan adat, jadi bukan menghapusnya. Tapi yang ada adat tersebut itu diislamkan dengan cara dakwah yang beliau sampaikan. Dan Sunan Gresik itu membangun fondasi Islam melalui kegiatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Jadi ada yang tahu nggak makamnya Sunan Gresik itu di mana? Gresik. Gresik itu Jawa mana? Jawa Timur. Ya. Selanjutnya yang kedua itu ada Sunan Ampel. Sunan Ampel itu nama aslinya yaitu Raden Rahmat. Sunan Ampel ini putra dari Sunan Gresik, yaitu pendiri pesantren Ampel Benta yang berada di Surabaya. Beliau ini berdakwah secara sistematis melalui pendidikan dan pengkaderan para ulama. Beliau juga menunjukkan tokoh penting seperti Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Derajat. Ini tuh putra-putranya dari Sunan Ampel ya, anak-anak. Terus Sunan Ampel itu menggagas konsep Islam dan budaya, dan beliau itu memiliki ajaran yang bernama itu falsafah maulimo atau 5 larangan moral. Dan beliau ini aktif menjalin hubungan diplomatis dengan elit Majapahit. Nah, falsafah maulimo itu ada yang pertama ada mau main atau tidak mau bermain judi, yang kedua mau ngombe, tidak minum minuman keras, yang ketiga memaling atau tidak mencuri, yang keempat menghaton, tidak berzina dengan perempuan yang bukan istrinya atau yang bukan mahramnya, dan yang terakhir yaitu muhmadat, tidak menggunakan barang yang menyebabkan kecanduan seperti narkoba dan sebagainya. Ada yang tahu tentang makam Sunan Ampel di mana? Surabaya. Ya. Selanjutnya yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang itu nama aslinya Raden Maulana Malik Ibrahim. Beliau itu merupakan putra dari Sunan Ampel. Beliau ini merupakan seorang ahli tasawuf dan yang seni budaya. Beliau berdakwah menggunakan budaya seperti budaya gamelan, tembang Jawa, dan wayang yang digunakan beliau sebagai sarana media berdakwah beliau. Dan beliau ini menciptakan benih yang terkenal yaitu Tombok Arti, tembang dan suluk yang bernilai Islam. Beliau juga menggunakan wayang yang dikembangkan dengan isi cerita yang bernilai tauhid dan akhlak. Beliau mengislamisasi dengan pendekatan estetika dan lokalitas Jawa. Ada yang tahu nggak makam Sunan Bonang itu di mana? Ya, di Tuban, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu ada Sunan
Gede. Dan Sunan Derajat ini saudara dari Sunan Bonang. Anaknya Sunan siapa lagi? Sunan Ampel. Iya. Berdakwah di Paciran, di Lamongan, Jawa Timur. Beliau ini fokus pada keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Beliau juga berdakwah melalui aksi nyata, yaitu seperti memberi bantuan pangan, alat pertanian, dan tempat tinggal. Beliau juga mencetuskan ajaran weneh mono pitulungan marang wong kang kalunanan. Artinya itu berilah pertolongan kepada orang yang kesusahan. Beliau juga membangun pesantren, mengajarkan nilai moral, kejujuran, dan kepedulian. Jadi makanya Sunan Derajat itu di mana? Lamongan. Ya. Selanjutnya yaitu ada Sunan Giri. Sunan Giri itu nama aslinya Muhammad Aini Yakin atau yang biasa dikenal dengan Raden Paku. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi di Belambangan, Jawa Timur, dan beliau wafat pada tahun 1506 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Cara berdakwah beliau yaitu dengan menyebarkan Islam melalui pendidikan dan budaya. Contohnya beliau itu mendirikan pesantren, menciptakan permainan tradisional seperti jamuran dan juga sulap, serta beliau juga berdakwah menggunakan wayang. Ada yang tahu Sunan Giri itu makamnya di mana? Di Gresik. Ya, di Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu nama aslinya Raden Mas Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur, dan beliau wafat pada tahun 1513 Masehi di Demak, Jawa Tengah. Terus beliau ini cara berdakwahnya menggunakan berdakwah dalam budaya Jawa, seperti menggunakan wayang kulit, gamelan, ukiran, dan tembang Jawa seperti lagu ilir dan gundul pacul. Tahu semua ya? Tahu. Ya. Sunan Kalijogo di mana tadi? Makamnya Di Demak. ya. Terus selanjutnya yaitu ada Sunan Kudus. Sunan Kudus ini nama aslinya yaitu Raden Ja'far Shadiq. Beliau lahir di Kudus pada tahun 1500 Masehi dan wafat di Kudus juga pada tahun 1550 Masehi. Cara berdakwah beliau yaitu berdakwah dengan menghormati budaya lokal. Contohnya beliau itu melarang penyembelihan sapi di Kudus, di daerahnya beliau yaitu di Kudus, sebagai bentuk penghormatan kepada keyakinan umat Hindu, dan membangun masjid Menara Kudus dengan arsitektur yang menyerupai candi Hindu juga. Jadi Sunan Kudus itu tempatnya ya di Kudus. Masjid yang dibangun oleh beliau namanya Menara Kudus. Selanjutnya yaitu Sunan Muria. Sunan Muria ini nama aslinya Raden Umar Said. Nah, beliau lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada 1561 Masehi. Cara berdakwah beliau yaitu berdakwah menggunakan melalui seni dan budaya. Contoh beliau itu menggunakan media seni tradisional seperti gamelan, wayang, dan tembang Jawa yang digunakan sebagai media dakwah beliau. Selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini nama aslinya yaitu Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 di Aceh dan wafat pada tahun 1568 di Cirebon. Ada yang tahu Cirebon itu di mana? Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Nah, cara berdakwah beliau yaitu beliau itu ulama dan pimpinan Islam di Jawa Barat. Jadi Sunan Gunung Jati ini dikenal sebagai ulama dan pemimpin yang mendirikan Kesultanan Cirebon pada saat itu. Dan hal tersebut membuka jalan bagi penyebaran Islam di Jawa Barat. Jadi itu ya sudah tahu wali songo ada 9. Kalau yang di Jawa Timur ada berapa? Yang di Jawa Timur saja? Ada Sunan Ampel. Terus Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri. Terus yang di Jawa Tengah ada Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria. Terus yang di Jawa Barat ada satu yaitu Sunan Jati. Ya, jadi ibu akan itu tahu lagu dari sama berteriak. Mari semuanya bersama-sama ya diikuti lagu ini nama-nama kali. Yuk, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim.
tinggal. Atau pesantren itu dari kata cantrik, murid atau santri. Jadi gabungan istilah bahasa Arab dan lokal. Nah, pengertian pondok pesantren secara definisi yaitu sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para santri tinggal bersama dan dibimbing oleh seorang atau beberapa guru yang biasa disebut kiai atau kiai. Selanjutnya yaitu peran pesantren dalam dakwah Islam di Nusantara. Jadi pondok pesantren sebagai pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Jadi pesantren ini lembaga Islam tertua yang ada di Indonesia yang berbasis budaya lokal. Jadi sistem asrama itu atau padepokan yang mempunyai nilai khas dan ketahanan budaya. Selanjutnya pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Komponen pondok pesantren apa saja sebutkan? Ada masjid, kiai, santri, pondok, intah, sorong metode. Ya. Jadi pesantren juga sebagai pencetak para dai atau ulama-ulama terkenal. Banyak alumni pesantren yang menjadi dai atau ulama terkenal di masyarakat. Contohnya yaitu Sunan Giri atau Berbaku, Kiai Hasyim Asy'ari dan lainnya banyak. Selanjutnya ini ada contoh pesantren yang bersejarah di Nusantara, yaitu ini itu Pondok Pesantren Tegalsari yang berada di Ponorogo yang didirikan pada abad ke-18 oleh Kiai Ageng Hasan Besari. Ya, alumni Pondok Pesantren itu ada Pakubuwono II, penguasa Kerajaan Kartasura, Raden Ngabeni Ranggawarsito, Jago Besar Jawa, serta Tokoh Aminoto, tokoh penting dalam pergerakan nasional. Tapi pondok pesantren ini sudah tidak aktif lagi sebagai pondok pesantren umum. Terus selanjutnya ada pondok pesantren Sidogiri yang berlokasi di Pasuruan yang didirikan pada tahun 1718 Masehi. Pondok pesantren ini didirikan oleh Sayyid Sulaiman, diakui sebagai salah satu pesantren tertua di Indonesia dan menerima penghargaan dari PBNU pada tahun 2023. Tapi pondok pesantren ini masih beroperasi sampai sekarang sebagai pesantren salaf yang ada di Pasuruan dengan penerimaan santri baru untuk berbagai jenjang mulai dari MI sampai ke kuliah. Selanjutnya Ibu akan membagi sebagai dua kelompok. Ini membagi dua kelompok nanti berdiskusi tentang materi hari ini ya. Mbak Dima sama Mbak Marsa, Mbak Nisa sama Mbak Adisti. Diskusi dulu nanti kemudian dipresentasikan di depan kelas. Di depan kelas? Iya. Tentang ini tadi, tentang apa? Metode dakwah Wali Songo dan tentang pengertian pesantren. Kasih waktu 1 menit. Apakah sudah, anak-anak? Ya. Sudah? Sudah. Ayo perwakilan kelompok maju, kelompoknya bangsa dulu. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai Wali Songo dan Pondok pesantren. Yang pertama ada Sunan Gresik yang mempunyai nama asli Maulana Khalid Ibrahim, seorang tokoh pertama Wali Songo yang datang ke Jawa pada abad ke-14. Terus strateginya yaitu mengislamkan adat dan membangun fondasi Islam melalui kegiatan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Lalu yang kedua ada Sunan Ampel yang bernama asli Raden Rahmat, putra Sunan Gresik, pendiri pesantren Ampel Denta di Surabaya. Strateginya yaitu mempunyai konsep Islam berbudaya dan semboyan Mongbimo yang artinya 5 larangan moral, dan beliau aktif menjalin hubungan diplomatis dengan elit Majapahit. Terus selanjutnya ada Sunan Bonang yang bernama asli Raden Maulana Abdul Ibrahim, putra Sunan Ampel, seorang ahli tasawuf dan seni budaya. Beliau menggunakan gamelan, tembang, Jawa, dan wayang untuk berdakwah. Lalu selanjutnya ada Sunan Derajat yang bernama asli Raden Syarifuddin, saudara dari Sunan Bonang yang berdakwah di Paciran Lamongan. Fokusnya pada keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Ajaran beliau yaitu Ponopono Pitumilan Marang Keturunan. Lalu selanjutnya ada Sunan Giri yaitu Muhammad Ainul Yakin yang mempunyai cara dakwah penyebaran Islam lewat pendidikan dan budaya. Selanjutnya ada Sunan
berdakwah lewat budaya Jawa seperti wayang kulit, gamelan, ukiran, dan tembang Jawa seperti ilir-ilir dan kundur-kundur bacul. Selanjutnya adalah Sunan Kudus, Ja'far Sabit, yang mempunyai cara dakwah Islam dengan menghormati budaya lokal dengan melarang penyembelihan sapi di daerahnya sebagai bentuk penghormatan kepada keyakinan umat Hindu. Selanjutnya juga ada Sunan Muria yang mempunyai cara dakwah lewat seni dan budaya yaitu menggunakan gamelan, wayang, dan tembang Jawa. Dan yang terakhir ada Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah yang mempunyai cara dakwah sebagai ulama dan pemimpin Islam di Jawa Barat. Lalu pengertian mengenai pondok pesantren yaitu sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para santri tidak bersama dan dibimbing oleh seseorang atau beberapa guru yang biasa disebut kiai. Nah, sudah itu. Terima kasih Pak Hasan. Selanjutnya kelompoknya Alisa dan Mbak Justi. Baik, yang pertama yaitu Wali Songo. Wali Songo adalah 9 wali Allah yang menjadi tokoh utama penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Metode dakwah yang mereka gunakan itu sangat khas. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan budaya seperti menggunakan wayang kulit, gamelan, terus upacara adat serta keselamatan yang dikemas dengan nilai-nilai Islam. Terus menggunakan pendidikan dan pengajaran seperti mendirikan lembaga pendidikan. Terus kesenian dan media tradisional seperti menciptakan lagu atau tembang yang berisi nilai-nilai Islam, dan pendekatan sosial dan ekonomi yang membantu masyarakat secara langsung, misalnya pertanian dan perdagangan. Selanjutnya yaitu pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang menjadi tempat para santri belajar ilmu agama Islam secara mendalam di bawah bimbingan seorang kiai. Komponen-komponen utama pesantren itu yang pertama ada kiai, santri, asrama atau pondok, masjid, dan kitab kuning. Ya, sudah. Terima kasih kelompoknya Mbak Justi. Jadi sudah pada paham ya tentang metode Wali Songo dan pengertian pesantren. Ibu punya pertanyaan buat masing-masing kelompok dulu. Coba yang kelompoknya Mbak Diva. Ibu punya pertanyaan. Sunan anaknya dari Sunan Ampel itu ada siapa aja? Sunan Bonang, Sunan Giri, sama Sunan Badat. Ya, benar sekali. Terus buat kelompoknya Mbak Agustin sama Mbak Nisa, Sunan yang makamnya terletak di Jawa Barat atau Cirebon siapa? Sunan Gunung Jati. Ya. Dan jadi semuanya sudah pada paham ya. Jadi kesimpulannya ya tadi sudah pada paham mengenai metode dakwah Wali Songo dan pengertian peran pesantren di Nusantara. Jadi yang di sini tuh kita bisa mengambil nilai moral dari ajaran yang diajarkan oleh Wali Songo seperti keteladanan, kebijaksanaan, beliau berdakwah secara damai dan secara lembut seperti itu. Ya, mungkin cukup itu saja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran pada materi hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa lebih semangat lagi. Semangat ya untuk semuanya. Terus sebelum kita pulang, mari kita berdoa